Sunda di ujung barat Pulau Jawa, terbentang wilayah yang dikelilingi gunung, sungai, dan hutan lebat. Di tempat inilah sebuah kerajaan pernah berdiri, berkembang, dan memancarkan wibawanya ke daerah sekitarnya. Kerajaan itu dikenal sebagai Pajajaran. Para penulis asing, para saudagar, dan para ahli sejarah mencatat keberadaannya dalam berbagai bentuk laporan dan naskah. Namun bagi masyarakat setempat, Pajajaran bukan hanya nama. Pajajaran adalah masa ketika kehormatan, adat, dan tata krama dijunjung tinggi. Di atas singgasananya memerintah seorang raja yang kemudian dikenang luas, Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Ia bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga simbol budaya dan karakter Sunda pada masa itu. Kisah tentangnya menjadi bagian penting dari ingatan kolektif masyarakat hingga berabad-abad kemudian. Pada masa pemerintahannya, negeri ini berjalan dengan tertib. Lahan pertanian dikelola, pasar rakyat beroperasi dari pagi hingga petang, dan pedagang dari berbagai daerah datang membawa barang-barang yang beragam. Sawah menghasilkan padi, ladang menghasilkan buah dan rempah, dan hutan menyediakan kayu, madu, dan berbagai kebutuhan. Pajajaran bukanlah kerajaan yang hanya mengandalkan kekuatan militer. Justru, salah satu keunggulannya terletak pada kemampuan menjaga harmoni. Hukum adat dijalankan dengan ketat, namun tidak membelenggu. Pelanggaran ditindak, tetapi selalu ada ruang untuk musyawarah dan penyelesaian secara terhormat. Di gerbang-gerbang kerajaan, para penjaga berjaga. Mereka adalah prajurit yang terlatih, bukan hanya dalam seni bela diri, tetapi juga dalam etika dan kedisiplinan. Bagi mereka, mempertahankan negeri bukan sekadar tugas, tetapi bagian dari harga diri. Karena itu, keamanan kerajaan tidak hanya berdiri pada kekuatan senjata, tetapi juga pada wibawa moral. Interaksi sosial pun terbangun dengan kuat. Masyarakat hidup dalam struktur kampung dan kabuyutan dengan aturan adat yang ketat namun jelas. Hubungan antar warga dijaga dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak berlebihan jika pada masa itu Pajajaran dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan terbesar di tanah Sunda. Namun sejarah adalah sesuatu yang bergerak. Tidak ada kerajaan yang berdiri selamanya, dan tidak ada masa kejayaan yang tidak diuji oleh perubahan zaman. Dalam perjalanan waktu, arus politik, perdagangan, dan ekspansi wilayah dari kerajaan-kerajaan lain mulai mempengaruhi keseimbangan Pajajaran. Bukan pedang yang meruntuhkan Pajajaran, tetapi dinamika sejarah yang memaksa negeri ini berjalan menuju akhirnya. Perubahan jalur perdagangan, pergeseran kekuasaan di pesisir, hingga hubungan politik antar kerajaan menjadikan Pajajaran perlahan tertinggal. Namun yang menarik, kejatuhannya tidak meninggalkan catatan tentang penaklukan besar atau penghancuran total. Peradabannya seakan surut, bukan runtuh. Tentang akhir perjalanan Sang Prabu, sejarah menyimpan lebih dari satu kisah. Ada versi yang mengatakan bahwa ia memilih menyingkir ke daerah pedalaman, menyerahkan negeri kepada waktu. Ada pula yang menghubungkannya dengan legenda dan simbol-simbol budaya yang berkembang kemudian. Namun apapun versinya, satu hal yang konsisten. Ia tidak digambarkan sebagai raja yang tumbang, tetapi raja yang pergi. Dan bagi mereka yang tidak sempat menyaksikan kejayaannya secara langsung, sejarah meninggalkan satu saksi bisu yang masih bertahan hingga hari ini. Sebuah prasasti batu yang disebut batu tulis. Pada batu itu terukir aksara Sunda kuno mencatat nama Sri Baduga Maharaja, garis keturunannya, serta jejak pemerintahan yang membentuk identitas Pajajaran. Prasasti ini bukan sekadar batu. Ia adalah pintu menuju masa lalu. Ia adalah bukti bahwa kerajaan itu pernah ada, pernah berjaya, dan pernah dihormati. Bagi para ahli, batu tulis menjadi data monumental. Bagi masyarakat, ia menjadi pengingat. Dan bagi tanah Sunda,
ia menjadi simbol identitas yang tidak boleh hilang ditelan waktu. Sejarah tidak selalu diwariskan melalui kemenangan. Kadang sejarah diwariskan melalui ingatan, melalui cerita, dan melalui benda-benda yang bertahan melewati berabad-abad. Pajajaran mengajarkan bahwa kejayaan tidak selalu diukur dari luas wilayah atau jumlah pasukan, tetapi juga dari bagaimana ia diingat oleh generasi setelahnya. Hari ini, nama Pajajaran masih disebut dalam buku-buku, dalam penelitian para ahli, dalam percakapan budaya, dan dalam cerita yang turun-temurun. Dan selama batu itu masih berdiri, selama aksara itu masih bisa dibaca, maka kisah tentang seorang raja, sebuah negeri, dan sebuah masa kejayaan tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku adalah Sri Baduga Maharaja, Raja Sunda dan Pajajaran. Pada masaku, aku mengupayakan kedamaian, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi rakyatku. Kerajaan kami hidup dari sawah, sungai, dan perdagangan, serta menjunjung tinggi adat dan tata krama. Semoga warisan Pajajaran menjadi pengingat bahwa kekuasaan tertinggi adalah kebijaksanaan dan keadilan.